Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini kita akan membuat project jam NTP ya, dimana jam tersebut akan terhubung ke internet ya untuk mengambil nilai data waktunya ya. Jadi jam ini tidak memerlukan RTC ya. Nah, di jam tersebut juga kita memberikan sebuah alarm untuk mengingatkan kita gitu ya. Nah, untuk alat-alatnya di sini pertama di sini saya menggunakan Note MCU ya. Note MCU seperti ini. Yang saya pakai itu versi Amica ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada 3 buah push button ya. Seperti ini. Kemudian di sini ada buzzer ya. Kemudian di sini ada papan breadboard. Nah, kemudian di sini ada LCD I2C 16x2 ya. Nah, seperti ini. Kemudian juga ada beberapa kabel jumper untuk menghubungkannya nanti. Nah, untuk rangkaiannya sebagai berikut, atau kalian bisa download linknya nanti ada di deskripsi. Oke teman-teman, setelah kalian rangkai seperti ini, kita langsung hubungkan Note MCU ke komputer untuk memprogramnya. Nah, setelah dihubungkan, kita langsung ke komputer untuk memprogram. Nah, untuk programnya nanti kalian bisa download di website saya ya. Linknya ada di deskripsi nanti. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang program yang saya buat ya. Jadi supaya teman-teman paham dari setiap perintah yang diberikan di program. Oke, pertama untuk library-nya, library standar ya. Di sini ada library dari ESP8266 WiFi, ini library bawaan. Kemudian di sini ada NTP client yang harus kalian install terlebih dahulu ya sebelum mengupload program ini. Untuk caranya kalian bisa pergi ke Sketch ya di sini. Kemudian pilih yang include library. Kemudian pilih yang manage library. Nah, nanti akan terbuka jendela seperti ini. Kalian tunggu ya. Dia cek. Nah, kalian cari NTP ya, NTP client. Ketik aja di sini NTP di kolom pencarian. Nah, di sini bisa diperhatikan NTP client kalian install terlebih dahulu ya. Karena di sini saya udah install, jadi di sini bacanya installed ya. Kalian pilih aja versi yang paling baru ya. Ini versi paling baru 3.2.1. Oke. Nah, setelah sudah di sini kalian langsung close aja. Nah, kemudian di sini ada library dari WiFi UDP ya. Ini library bawaan juga kayaknya dari NTP clientnya ya, atau dari ESP8266. Oke, kemudian di sini saya menggunakan library liquid crystal ya I2C. Kemudian saya menggunakan library EEPROM untuk menyimpan alarmnya ya. Nah, kemudian di sini kalian harus memasukkan ya hotspot kalian ya di sini ya. Nama hotspot kalian
sini karena alat ini harus terkoneksi dengan internet ya untuk mengambil data waktunya. Jadi kita tidak menggunakan RTC untuk mengambil data waktunya. Oke, jadi kalian nyalakan hotspot, lalu di sini di SSID kalian tuliskan nama hotspot kalian. Kemudian passwordnya juga kalian tuliskan ya. Kalau kalian tidak menggunakan password, nanti di sini di point setupnya ya. Point setupnya nanti untuk connectingnya kalian hanya menggunakan SSID aja, password nggak usah. Jadi dihapus nih dari koma sampai sini dihapus ya. Jadi hanya SSID kalau kalian hotspotnya tidak menggunakan password. Tapi kalau menggunakan password seperti ini caranya. Nah oke, kemudian kita lanjut di sini untuk di sini mendefinisikan UTC offsite in second. Itu GMT ya, GMT berapa kalian dia ada di ininya ya, di parameternya ya, parameter dari GMT-nya dari server pol.net.org ya. Nah, bisa dengan dua cara ya. Kalian bisa memasukkan di sini ya untuk ini offsetnya ya, UTC offsetnya, ataupun kalian bisa memasukkan di point setup seperti ini nih, time client dot set time offset. Di ini aja, sesuaikan GMT kalian. Nanti kalian bisa pelajari lagi ya di Google, banyak ya, ada. Kalian ubah aja dari GMT plus 7 itu karena saya tinggal di Indonesia jadi GMT-nya plus 7 ya. Nah, jadi kalian cari aja GMT plus 7 itu berapa set time offsetnya gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini untuk WiFi UDP-nya kita namakan NTP UDP. Kemudian di sini untuk LCD-nya saya menggunakan alamat I2C di 0x27, kemudian besar LCD-nya 16x2. Kemudian di sini saya buat nama hari ya, weekdays. Saya beri nama ya. Kemudian di sini saya kasih Minggu sampai Sabtu. Kemudian saya beri nama lagi untuk bulannya, di sini saya beri nama Januari sampai Desember ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada beberapa variabel lagi ya. Buff waktu untuk mengambil waktu ya. Jadi nanti perintahnya jadi singkat ya ketika kalian mengeprint sesuatu di LCD ya. Kemudian format time ya untuk mengambil data waktunya nanti secara langsung gitu ya. Kemudian weekday, current hour, current menit ya, current second, Monday, current month, ada banyak lagi ya, banyak. Nah, di sini untuk nanti ya, ini untuk jam, ini untuk menit, ini untuk detik, ini untuk bulan ya. Ini untuk ini nama bulannya nanti ya. Kemudian ini untuk bulan. Kemudian ini untuk nama bulannya. Ini untuk bulan angkanya gitu ya. Kemudian ini untuk tanggal ya. Nah, kemudian ini untuk tahun. Nah, di sini untuk pin yang saya gunakan itu buzzer di pin D7 ya, atau di pin GPIO 13 ya. Dan untuk button up itu di pin D4 atau GPIO 2 ya. Di sini saya nulis dalam bentuk GPIO ya. Nah, kemudian di sini untuk button down itu di pin D6 ya, atau di pin GPIO 12. Kemudian button select ya, atau menu ya, itu di pin D5 ya, D5 atau di GPIO 14 ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa variabel lagi ya, untuk menu, count, tekan, dan alarm stop ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri ya untuk variabel-variabel tersebut ya yang saya buat.
Nah ini untuk blink ya, nanti jadi menunya itu ada blinknya saat pemilihan alarm ya. Kemudian di sini untuk menampilkan sebuah karakter animasi ya. Ini saya mendapatkan referensi dari smesin.com ya, di projectnya Bel Sekolah ya. Oh iya, ngomong-ngomong Bel Sekolah, nanti saya juga akan ada project Bel Sekolah ya. Ditunggu aja, nanti sedang diperbaiki programnya ya. Nah setelah itu kita langsung masuk ke void setup ya. Seperti biasa di sini serial.begin ya, saya mulai. Ini untuk monitoring aja ya, di serial monitor. Kemudian lcd.begin untuk memilai LCD ya. Kemudian EEPROM.begin 512, ini memori yang akan kita pakai ya, 512 byte. Untuk penulisan EEPROM itu ada sedikit EEPROM di ESP8266 itu ada sedikit perbedaannya dengan EEPROM Arduino. Nanti kalian bisa baca-baca ya, di website saya juga udah saya tulis ya di postingan sebelumnya tentang EEPROM ESP8266 ya. Nah kemudian di sini kita buat pin mode untuk button itu kita buat input pull up ya. Jadi kita tidak menggunakan resistor di sini, jadi kita gunakan di software itu input pull up gitu. Kalau kalian menggunakan resistor itu kalian bisa set sebagai input aja. Dan kalau input pull up ini untuk outputnya input apa untuk inputnya itu input low ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai resistor itu kalian bisa milih mau low atau high untuk inputnya. Nah kemudian untuk buzzer kita buat sebagai output, dan kita digital write buzzer untuk pertama kali itu slow ya, artinya tidak bersuara. Nah kemudian ini untuk menampilkan ya karakter LCD-nya nanti bergantian, ada kayak animasi gitu ya di sebelah kiri ya, nanti kita lihat saat programnya sudah diupload. Oke, kemudian di sini saya serial print ya untuk connect ke SSID-nya. Lalu di sini saya buat LCD menampilkan bacaan connecting. Kemudian jika status belum terhubung maka dia akan menampilkan titik-titik ya. Nah, kemudian di sini kita mulai ya. Time client-nya .begin ya, harusnya di atas ini. Karena saya nulisnya di sini nggak apa-apa lah ya, sama aja. Nah, kemudian di sini saya buat get alarm ya untuk membaca nilai awal dari EEPROM ketika sudah di save untuk alarmnya ya. Jadi dia tidak hilang untuk alarmnya ketika sudah di set. Nah, untuk get alarm seperti ini. Jam alarm di EEPROM 0. Kemudian untuk menit di EEPROM 1. Dan untuk alarm aktif itu di EEPROM 2. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kemudian setelah get alarm di sini ketika sudah connect maka dia akan ada bacaan connected di LCD-nya. Kemudian kita kasih delay 2000 dan kita clear semuanya. Oke, kemudian untuk di void loop ya. Di sini kita panggil perintah time client.update untuk mengupdate terus data waktunya gitu ya. Nah, kemudian di sini di awal kita panggil untuk alarm ya. Ini nggak perlu, nggak usah. Oke. Nah, di sini untuk awal kita panggil alarm terlebih dahulu ya. Nah, if alarm aktif artinya jika alarmnya kita on kan gitu ya. Nah, kemudian jika ya sini saya buat setting mode. Jadi kalau misalnya dalam mode setting waktunya pas itu supaya tidak berbunyi terlebih dahulu sampai dia tidak masuk ke dalam mode setting gitu ya. Jadi kalau misalnya kita setting kemudian waktunya pas itu langsung bunyi teman-teman. Nah, untuk mengakali hal tersebut jadi saya buat di sini setting mode ya. Jadi setting mode-nya harus pulse. Dan di sini
alarm stopnya false. Jadi kita bisa stop alarm tersebut dengan cara menekan tombol up ya di sini nih, button up. Jika ditekan maka dia akan menstopkan alarm ya. Jadi alarm stopnya true, kemudian buzzernya itu low. Nah, ketika dua syarat ini sudah terpenuhi gitu ya, maka dia akan mengecek lagi. Di sini kita kasih if lagi, jika current horse atau jam sekarang itu sama dengan jam alarm yang sudah di setting gitu ya, dan current menit atau jam sekarang gitu ya sama dengan menit alarm yang udah di setting gitu ya, maka dia akan membunyikan buzzer selama 1 menit ya. Jadi sampai menit ini berganti, nah syarat ini sudah tidak terpenuhi lagi, jadi dia akan mematikan alarm. Nah, kalau syaratnya masih terpenuhi, dia akan berbunyi. Jadi alarmnya itu selama 1 menit. Nah, selama 1 menit itu sini ada perintah if, jadi kita bisa mematikan alarm dengan tombol button up gitu ya. Sini. Oke, kemudian di sini saya kasih juga else di luar dari aktif alarm true ya. Jadi supaya mencegah kalau kita setting, kita off, itu dia juga langsung mati ya, langsung low gitu ya. Kalau nggak digituin, jadi kalau kita misalnya lagi alarm bunyi, kita setting, kemudian kita off, nah dalam masa menit ini dia tidak ada yang mengoffkan alarmnya. Jadi kita buat L di sini untuk mencegah program itu terjadi crash. Jadi seharusnya menitnya udah nggak berlaku, dia masih berlaku. Jadi di sini kasih else supaya buzzernya mati. Nah, kemudian di sini saya buat ya permisalan untuk alarm stopnya kembali false. Kan kalau di sini kalau kita klik button up ya untuk mematikan alarm stopnya itu kan true. Nah, untuk perbandingan yang ini itu tidak akan terjadi lagi ya. Jadi kita harus membuatnya menjadi false lagi. Nah, dengan cara menit sebelumnya itu tidak sama dengan current menit, artinya menit sebelum sekarang gitu ya, tidak sama dengan menit sekarang. Jadi kita buat menit sebelumnya itu menit sekarang. Mungkin agak membingungkan logikanya, tapi seperti itu. Jadi setiap menit dia akan cek ya, jika menitnya sudah enggak sama gitu ya dengan menit sekarang, maka dia akan membuat alarm stopnya itu false. Jadi alarm ini bisa berfungsi kembali ya, karena syarat ini sudah terpenuhi lagi. Seperti itu teman-teman untuk perintahnya ya. Mungkin sedikit agak membingungkan kalau kalian baru belajar pemrograman gitu ya. Nah, tapi ikutin aja pelan-pelan, nanti juga bisa paham sendiri. Oke, kemudian kita lanjut di sini perintah untuk mendapatkan format ya, format waktunya ya, kemudian tanggalnya di sini ya. Nah, untuk format waktu di sini kita dapat dari misal kalian mau print secara langsung, untuk format waktu yang sudah ditentukan bisa langsung ini ya, perintah formatted time atau dengan perintah time client .get formatted time, karena di sini kita sudah definisikan ini aja supaya gampang manggilnya gitu. Nah, kemudian di sini epoch time ya untuk mengambil tanggalnya nanti ya, karena sedikit agak susah ya ngambil tanggal di NTP ini ya. Jarang sekali yang memberitahu cara mengambil tanggal di NTP ini, kebanyakan hanya mengambil data jam saja ya. Nah, untuk data tanggal ini saya ada referensi dari website luar ya. Nah, kemudian di sini untuk waktu ya, di sini current horse ya, atau bisa dengan perintah get horse ya, time client .get horse, lalu menit di sini, kemudian detik dan weekday ya untuk hari ya, hari di sini. Nah, di sini untuk weekday namanya kita ambil dari weekday, kemudian nilai dari time client .get day, nanti dia angkanya akan mengikuti yang tadi kita sudah ini. Jadi kalau
0 ini, 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 6 ini, 7 ini, gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk mendapatkan tanggal ya, karena kebanyakan website itu tidak bisa mendapatkan tanggal di NTP ya, untuk menjelaskannya gitu ya. Nah, di sini saya jelaskan untuk mendapatkan tanggal. Di sini kita menggunakan epoch time. Kemudian untuk tanggalnya ya, tanggal di sini kita ambil dari PTM ya, yang telah di struct ya di sini seperti ini. Kemudian seperti ini ya untuk perintahnya. Nah, ada di websitenya, nanti saya taruh juga ya untuk referensinya di kolom deskripsi kalau kalian mau baca-baca website dari luar ya. Nah, di sini untuk tahun ditambahkan 1900 ya, itu juga dijelaskan di sana. Nah, kemudian ini nggak perlu juga sih sebenarnya sih. Ini untuk menampilkan aja kalau misalnya langsung mau ditampilkan di serial ya. Complete ya, print complete date ya. Ini nggak usah lah. Nah, nanti kalian bisa ini kalau mau ditampilkan di serial. Nah, kemudian di sini ya, permisalan untuk setting alarmnya ya. Kita buat logika if ya. Jika button select ditekan, jika tekan sama dengan false ya. Di sini kita buat tekannya itu true ya. Jadi dia tidak bisa menekan terus menerus ya. Jadi kalau kita tekan seperti ini ya, secara terus menerus, jadi dia hanya akan terbaca menekannya itu sekali aja gitu ya. Kalau dilepas, nah baru dia akan kembali tekannya itu false dan bisa ditekan lagi seperti itu teman-teman. Nah, di sini counternya plus ya. Nah, kemudian di sini kita buat ya logika lagi, jika counternya kurang dari 4 dan jika counternya sama dengan 1, itu setting mode-nya true ya, untuk mencegah alarm ini ya. Jadi kita buat true ya. Kemudian di sini kita buat dia get alarm terlebih dahulu ya, untuk mengambil nilai data waktunya ya yang akan ditampilkan di jam alarmnya. Jadi kita buat dia seperti itu terlebih dahulu. Kemudian kita LCD clear. Nah, oke, kemudian kita lanjut ya. Nah, di sini state ya. Nah, kita buat statusnya di set jam alarm. Sorry ya teman-teman, tadi saya lupa ya. Di sini ternyata kepake ya untuk state ya. Sini ya. Untuk mendefinisikan status dari ininya ya, dari settingannya ya. Jadi kepake itu tadi, lupa saya. Nah, kemudian untuk statusnya di set jam alarm ya. Kemudian untuk count-nya ya. Jika count-nya 2 di sini. Nah, kan kalau misalnya di klik lagi ya untuk ini ya tombol select-nya, maka count-nya kan akan bertambah lagi di sini. Nah, jika count-nya 2, dia akan set menit alarm ya. Nah, terus jika count-nya push button-nya ditekan lagi, count-nya akan bertambah, dan jika 3, dia akan set on off alarm. Nah, kemudian di sini jika ya kita kasih else, jika count-nya sudah lebih daripada 4, maka dia akan membuat setting mode-nya itu false ya. Artinya sudah tidak berada di mode setting. Kemudian kita set alarm ya untuk menyimpan ke EEPROM di sini untuk perintahnya. Nah, di sini set alarm. Nah, jadi EEPROM.write 0 itu jam alarm ya. Artinya di EEPROM 0 itu akan tersimpan jam alarm. Kemudian di EEPROM 1 itu menit alarm, dan di EEPROM 2 itu aktif alarm. Kemudian di sini ada tambahan EEPROM commit ya. Kemudian delay 200. Oke.
Kemudian di sini kita LCD clear ya. Kemudian count-nya 0. Nah, kemudian di sini kita buat menunya itu sama dengan count ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, menu itu untuk menampilkan di LCD ya. Nah, di sini kita buat ya, jika menunya lebih dari 0 artinya 1, 2, 3 dan 4 tadi gitu ya. 1, 2 dan 3 gitu ya. Karena kalau udah 4 dia akan balik lagi ke sini ya. Nah, jika menunya lebih dari 0 maka dia akan display set alarm time ya. Di sini display set alarm time. Dia akan menampilkan yang ini ya. Nah, kalau 0 nilainya 0 untuk menunya, maka dia akan menampilkan LCD di sini. Nah, oke, kita masuk ke tampilan LCD terlebih dahulu. Nah, untuk tampilan LCD di sini saya print untuk hari ya. Kemudian nah, untuk buff waktu tadi kita bisa print seperti ini langsung teman-teman. Jadi lebih memudahkan dalam pengeprintan. Biasanya kan kita print satu-satu LCD dot set cursor gitu ya, kayak gini nih. Nah, itu nggak perlu lagi teman-teman. Jadi langsung aja di sini kalian seperti ini, kalian buff waktunya terlebih dahulu, kemudian tinggal kalian set kursor dan tinggal kalian set waktu tersebut gitu ya. Di sini mengambil data nilai dari buff waktu. Nah, kemudian di sini untuk tanggal ya, bulan dan juga tahun. Nah, kemudian di sini kita ambil lagi untuk data jam, menit dan juga detik ya. Seperti itu kita print juga di LCD. Nah, seperti itu. Nah, untuk animasinya di sini dia akan ngeprint setiap detiknya itu persen 4 ya, seperti ini untuk perintahnya ya. Nah, kemudian di sini kita buat untuk tampilannya, jika alarmnya aktif maka dia akan menampilkan waktu, jam dan juga menit alarmnya gitu ya. Kalau nggak aktif dia akan menampilkan strip-strip seperti ini. Kemudian untuk display set alarmnya ya, jika masuk mode setting kemudian dia menampilkan display set alarm. Nah, LCD akan print set alarm time. Kemudian kita buat jika alarmnya true ya, aktif, maka dia akan set on ya di LCD-nya ya. Kalau enggak dia set off. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk switch cache ya, kita buat switch cache di sini dari state ya, dari state yang tadi sudah kita ini. Kalau dia konnya 1 statusnya ini ya. Kalau 2, 3 ya, seperti itu. Nah, kemudian jika cache-nya itu set jam alarm maka dia akan seperti ini teman-teman, menampilkan H ya, horse ya. Kemudian jika ini untuk blink ya, untuk blinknya dimatikan ya. Kalau misalnya ditekan terus ya, kalau long press-nya false artinya tidak ditekan ya, maka dia akan blink ya untuk tulisannya. Kalau enggak, kalau misalnya ditekan terus untuk buttonnya maka dia blinknya itu mati teman-teman. Jadi langsung menampilkan jamnya gitu ya, jam atau menitnya gitu tanpa blink. Nah, kemudian di sini kita print untuk menitnya itu enggak ngeblink ya, jadi menit doang gitu ya, diam posisinya. Kalau ada di menu set jam alarm ya. Nah, kemudian untuk tombol up itu untuk menambah jamnya ya. Sini kita buat kalau long press-nya true, kita buat kalau misalnya ditekan itu long press-nya true ya. Jadi supaya dia blinknya nggak ngeblink gitu ya. Jadi menampilkan langsung ini. Menampilkan ini langsung nih. Kalau blink statusnya 0 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah lebih dari 23 maka jamnya akan balik ke 0 ya.
kemudian kita kasih delay, dan jika button low yang ditekan maka dia akan mengurangkan. Ini sama untuk long press-nya, kita buat true. Nah, untuk menit ini down ini di jam alarm dia juga jika sudah sama dengan 23 maka dia akan jika sudah 0 ya, di down sampai 0, nah dia akan tampil 23 gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini jika tidak kedua dari ini maka long press-nya false, dia untuk menampilkan ke dia begitu ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk set menit alarm juga sama ya, sama seperti jam alarm. Nah, di menit juga sama, cuman bedanya ini untuk di menitnya gitu yang ngeblink ya, dan untuk setting di menitnya. Nah, kemudian untuk di set on off juga sama ya. Nah, di set on off ini dia hanya ada dua pilihan ya. Kalau button up dia aktif gitu ya, true. Kalau button down itu dia false ya, untuk alarm aktifnya. Nah, untuk perintah blinknya seperti ini. Oke, ini untuk display ini untuk di ini ya, di alarmnya, untuk menampilkan alarmnya. Nggak apa-apa, ini kita pakai aja. Oke, kemudian jika sudah ya semua seperti ini, langsung aja kita upload programnya ya. Nah, di sini kalian pilih tools, lalu kalian pilih board yang kalian gunakan. Sini saya menggunakan Node MCU 1.0 ya. Kalian bisa pilih. Kemudian kalian tinggal upload programnya. Oke. Nah, dan kita tunggu hingga proses uploadnya selesai. Mungkin untuk upload di ESP atau Node MCU ini agak sedikit lama ya. Jadi dia agak sedikit lama kalau upload di Node MCU ya. Jadi tunggu aja sampai proses uploadnya selesai seperti ini. Nah, oke, sudah done uploading. Di sini ada tulisan connecting, kemudian titik-titik, dan kalau berhasil terkonek dia akan bacaan connected. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan fitur dari alat yang saya buat. Ya, di sini sebenarnya simpel aja sih ya. Programnya aja yang sedikit berbelit-belit. Oke. Nah, di sini untuk ini tampilannya kita lihat terlebih dahulu ya. Sini untuk tampilannya ada hari ya, kemudian tanggal di sini, bulan, dan juga tahun ya. Kemudian di sini untuk alarmnya, nah ini animasi yang saya sebut nih ya, tuh dia kayak bergerak seperti itu ya. Sebelah kiri ini untuk mempercantik tampilan aja ya. Kemudian ini strip karena belum ada alarm yang tersimpan ya, atau alarmnya masih off ya. Nah, kemudian di sini ada jam, menit, dan juga detik. Nah, ini tersinkron ya semua di internet ya. Kalau kita lihat misal di HP kita itu sama jamnya ya. Nah, misal di sini HP saya, nah di jam 17.22.40-an. Nah, di sini sama ya. Karena dia saling terhubung ke internet. Jadi HP juga itu jamnya terhubung ke internet ya, untuk menyinkronkan. Nah, di alat ini juga sama. Jadi jamnya nggak bakal pernah ngaco ya selama alat kalian terhubung ke internet. Oke, langsung aja di sini kita set alarmnya ya. Untuk set alarm di sini kalian pencet tombol select ya yang di tengah sini. Nah, kemudian di sini ada bacaan set alarm time ya, seperti ini. Nah, dan di jamnya blink ya, seperti ini untuk tampilannya yang saya jelaskan di program tadi. Nah, kemudian untuk button up untuk menambah nilainya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian tekan yang lama seperti ini, maka dia tidak blink ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jika udah ke 23 dia akan kembali lagi ke 0 ya. Nah, sama seperti ini juga sama untuk tombol down-nya. Nah, seperti ini.
Ya, jika dia sudah ke 0 dia akan balik ke 23. Nah, seperti itu. Kalau ditekan lama juga sama dia. Nah, tidak ngeblink seperti itu. Nah, oke. Di sini tunggu sebentar. Saya lihat dulu tadi jam berapa. Nah, jam 17.24 ya. Oke, kita set ya. Nah, di sini jam 17 ya, kita set sini 17. Kemudian kita tekan tengah lagi ya. Nah, dia berubah jadi M atau menit ya. Dan ngeblinknya juga di menit ya. Nah, kita set tadi 24. Ini kita bikin 26 aja. Ini kalau di menit dia sampai 59 ya teman-teman. Nih, saya klik tekan terus. Nah, kalau udah 59 dia kembali ke 0 ya. Nah, jika sudah di 0 dia akan balik ke 59. Nah, seperti itu. Sini kita ini lampu LED-nya nyala karena dia pas ya di pin LED tersebut. Oke, kita set di 26 aja. Nah, kita tekan tengah lagi. Kemudian di sini untuk on off ya. Kalau atas itu untuk on ya seperti ini. Kemudian bawah itu untuk off. Nah, kita onin. Nah, kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya untuk alarmnya 17.26. Kemudian di sini baru jam 17.25 ya, seperti itu. Nah, kita tunggu hingga alarmnya berbunyi. Nah, sebenarnya simpel sekali ya untuk fitur dari alat tersebut ya. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri ya untuk project kalian. Misal kalian membuat absensi dengan not MCU, waktunya mengambil dari waktu server gitu ya, dari ininya ya, dari NTP ya waktunya. Jadi bisa kalian sinkronkan seperti itu. Jadi kalian tidak memerlukan RTC. Nah, bisa diperhatikan alarm berbunyi di 17.26.00 tadi ya. Nah, ini alarm akan berbunyi selama 1 menit ya. Tapi kalian juga bisa mematikannya langsung dengan cara menekan tombol up di sini ya. Nah, kalian bisa mematikan. Nah, dia langsung mati. Dan setelah itu dia akan kembali menyala jika waktunya sudah 17.26, artinya keesokan harinya ya. Karena dia akan mengecek tadi di programnya itu setiap menit dia akan mengecek untuk mengembalikan alarm stop true menjadi false itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kalian setting alarmnya off ya, di sini kan on ya. Nah, kalian setting off tapi waktunya tetap ya begini ya. Nah, maka di sini dia tidak akan tampil waktunya ya. Artinya di sini alarm sedang kalian set itu off ya. Nah, seperti ini dia akan tampil setiap strip. Walaupun di sini kalian set waktunya ya. Jadi kalian harus on kan di sini ya. Nah, misal di sini kita set lagi di 28 ya. Nah, 28. Nah, ini kalau misalnya kalian set di 27 dia langsung bunyi ya. Nah, kalian on. Nah, dia langsung bunyi, bakalan langsung bunyi teman-teman. Karena waktunya pas ya di 27. Kalian bisa tekan ini lagi. Kemudian kalau kalian set di 28, kita on. Nah, kita tunggu sampai di 28 ya, kita set. Nah, dan dia juga berbunyi ya karena alarmnya sudah pas di 17.28. Oke, sini kita matiin aja. Nah, dan dia mati. Oke, mungkin demikian ya project yang telah kita buat hari ini. Mungkin teman-teman ingin membuatnya sendiri di rumah ya. Kalian bisa download untuk bahan-bahannya, linknya nanti ada di deskripsi ya, di website saya. Kalian bisa download dan juga baca-baca ya. Oke, mungkin demikian video dari saya.
Jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Oke, jika kalian punya ide dan saran untuk saya membuat project apa lagi, silahkan komen aja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.